Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ajeng Pradita. Ya, pada hari ini kita akan membahas mengenai teknik pengawetan bahan makanan. Nah, teknik ini terdapat di materi kelas 8 prakarya. Nah, babnya adalah pengolahan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi produk pangan setengah jadi. Nah, tentunya kalian kemarin sudah belajar mengenai pengertian umbi-umbian, kacang, serealia, serta pengertian makanan setengah jadi. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pengawetan makanan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama untuk memahami pengertian pengawetan makanan. Yang kedua adalah untuk mengetahui keuntungan dari pengawetan makanan. Dan yang terakhir agar kita mengetahui jenis pengawetan makanan. Karena jenis-jenisnya itu akan banyak sekali ya. Nanti kita pelajari satu-satu. Untuk pertama-tama kita pelajari dulu mengenai pengertian pengawetan makanan. Nah, pengawetan makanan merupakan cara yang digunakan untuk membuat bahan makanan memiliki daya simpan. Nah, daya simpannya yang lama dan mempertahankan sifat-sifat fisik pada dan kimia makanan. Nah, untuk dalam pengawetan makanan harus memperhatikan jenis bahan makanan, keadaan bahan makanan, cara pengawetan, dan daya tarik produk. Nah, adapun tujuan pengawetan makanan. Nah, ini contohnya ada ikan asin ya. Ikan asin ini sudah diawetkan dengan menggunakan garam dan menggunakan sinar matahari secara langsung. Nah, tujuan pertama yaitu untuk memperpanjang masa simpan. Jadi biasanya bahan-bahan makanan, contohnya serealia, itu biasanya kalau hanya di beras saja itu bisa beberapa bulan sudah mulai ada kutunya ya. Tapi kalau sudah diawetkan menjadi rengginang, menjadi tepung, dan yang lainnya itu bisa tahan lebih lama. Nah, kemudian yang kedua mempertahankan sifat fisik dan kimia bahan makanan. Kemudian ada yang ketiga, mencegah kerusakan yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Nah, ini termasuk serangan hama. Karena kita sudah mengolahnya dengan baik, mengemasnya juga dengan baik juga, maka faktor-faktor lingkungan tadi itu tidak akan merusak dari bahan makanan. Nah, kemudian yang keempat, untuk mencegah pertumbuhan mikroba yang menggunakan pangan sebagai substrat untuk memproduksi toksin di dalam makanan. Untuk selanjutnya kita belajar mengenai jenis pengawetan makanan. Nah, perlu diketahui jenis pengawetan makanan itu ada 3. Yang pertama pengawetan secara fisik. Nah, kemudian pengawetan secara biologis, pengawetan secara kimiawi. Nanti kita pelajari satu-satu. Yang pertama ada pengawetan secara fisik. Itu ada 3, pengawetan suhu rendah, pengawetan suhu tinggi, dan pengeringan. Kemudian ada pengawetan secara biologis. Itu ada fermentasi, enzim, laktat, ya, bakteri laktat. Kemudian pengawetan secara kimiawi. Yang pertama penggunaan pengawet alami, yang kedua penggunaan pengawet sintetis atau bahan tambahan makanan, bisa disingkat BTM. Kemudian yang terakhir ada pengasapan. Nah, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama ada pengawetan fisik. Nah, pengawetan fisik itu ada 2. Ya. Kemudian yang pertama ada pengawetan suhu rendah. Pengawetan suhu rendah dibagi menjadi 2, yaitu pendinginan atau nama lainnya cooling dan pembekuan atau freezing. Nah, ini biasanya dilakukan di dalam lemari es. Kalau cooling itu biasanya ditaruh di bagian bawah. Kalau freezing ini mengawetkan makanan di dalam freezer yang biasa kalian sebut. Nah, prinsip pengawetan dengan pendinginan yaitu untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk dan tidak dapat membunuh bakteri namun hanya akan menghambat aktivitasnya saja ya.
Meskipun sudah diawetkan dengan cara dibekukan, bakteri-bakteri yang ada pada bahan makanan eh, tidak akan mati dengan suhu dingin ya, jadi masih hidup juga. Kemudian yang kedua ada pengawetan suhu tinggi. Nah, suhu tinggi juga ada 3 bagian. Nah, ini yang pertama namanya sterilisasi. Nah, sterilisasi berarti membebaskan bahan dari semua mikroba karena beberapa spora bakteri relatif lebih tahan terhadap panas. Nah, untuk suhunya itu biasanya 120 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, ini Ibu contohkan sterilisasi ini biasanya untuk bahan makanan yang menggunakan kaleng atau botol. Bisa juga kalian contohkan kalau punya ini ya adik bayi itu biasanya untuk mencuci botol bekas susu itu harus disterilisasi atau direbus dulu. Nah, kemudian yang kedua ada pasteurisasi. Merupakan suatu proses pemanasan bahan pangan pada suhu di bawah titik didih 100 derajat Celcius untuk mengurangi populasi mikroba pembusuk. Nah, ini berbeda dengan sterilisasi. Pasteurisasi itu suhunya jangan melebihi 100 derajat Celcius, melainkan di bawah titik didih. Ini biasanya untuk bahan makanan, yaitu produk susu, kemudian sari buah. Nah, ini contohnya pasteurisasi susu. Nah, apabila kalian membeli susu yang masih segar dari peternakan sapi atau kambing ya, bisa kalian rebus dulu dengan menggunakan api yang kecil. Nah, itu tujuannya agar untuk pasteurisasi membunuh mikroba yang ada pada susu tersebut. Nah, itu. Kemudian yang ketiga ada blanching. Nah, proses perlakuan pemanasan awal pada bahan nabati segar sebelum mengalami proses pembekuan, pengeringan atau pengasapan. Dilakukan di bawah titik didih dan secara cepat 3-5 menit. Ini contohnya untuk merebus sayuran ya. Karena kalau sayuran itu tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi jangan merebus sayuran itu terlalu matang. Kemudian yang selanjutnya ada pengawetan dengan pengeringan. Kalau pengeringan ini mungkin sering kalian lihat ya, atau mungkin kalian praktekkan. Untuk mengeringkan bahan makanan itu bisa menggunakan alat pengering. Nah, article dryer. Nah, ini bentuknya kotak seperti ini ya, seperti oven. Ada juga yang bentuknya itu agak bulat, namanya spinner. Biasanya untuk mengeringkan dan menghilangkan minyak. Contohnya ketika membuat keripik. Nah, supaya minyaknya tidak terlalu banyak, bisa menggunakan spinner. Kemudian kalau yang ini ikan asin itu diawetkan secara alami atau sun drying. Nah, selain ini juga ada contoh yang lain, ada kerupuk, ikan asin, jagung pipil, dan kemudian padi yang akan digiling dan diambil berasnya. Kemudian yang kedua ada pengawetan secara biologis. Pengawetan secara biologis itu ada menggunakan peragian atau fermentasi enzim. Yang pertama ada fermentasi. Peragian atau fermentasi merupakan proses perubahan karbohidrat menjadi alkohol. Nah, ini contohnya ketika kalian membuat tape dan tempe. Kemudian ada enzim. Enzim yang terdapat dalam makanan berasal dari bahan mentah atau mikroorganisme yang terdapat pada bahan makanan tersebut. Nah, ini contohnya ada enzim bromelin pada nanas. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengempukkan daging. Kemudian juga ada yang namanya enzim papain pada buah pepaya. Jadi enzim papain itu didapatkan dari getah buah pepaya. Nah, ini bisa juga digunakan untuk mengempukkan daging, kemudian selain itu juga bisa untuk penjernihan pada industri minuman,
bir, dan industri tekstil. Nah, jadi banyak manfaatnya. Kemudian yang ketiga, bakteri laktat atau lactobacillus. Nah, biasanya kalian kalau mendengar lactobacillus biasanya berhubungan dengan minuman. Nah, minuman yang menyegarkan. Bakteri laktat merupakan kelompok mikroba dengan habitat dan lingkungan yang sangat luas, baik di air, tanah, bebatuan, maupun lumpur. Jadi bisa hidup di mana saja. Nah, bakteri laktat akan menghasilkan lactobacillin. Nah, sejenis antibiotik secara senyawa lain yang berkemampuan menonaktifkan reaksi kimia bakteri di dalam tubuh. Contohnya itu ada Yakult, yogurt, kemudian kecap, tauco, oncom, dan terasi. Nah, tentunya kalian sudah sering mengkonsumsi ya. Selanjutnya kita belajar pengawetan kimiawi. Ini yang terakhir, ada 3. Yang pertama pengawetan secara alami, itu menggunakan gula pasir. Biasanya dibuat menjadi manisan ya. Manisan. Kemudian yang kedua ada garam dapur untuk membuat ikan asin. Kemudian bisa juga cuka. Nah, banyak sekali jenis cuka yang ada di pasaran. Itu ada cuka apel, cuka hitam, cuka aren, dan cuka limau. Itu karena mereka memiliki rasa asam yang kuat sehingga bisa juga digunakan sebagai pengawet alami. Kemudian yang terakhir ada bawang putih. Selain bawang putih juga bisa menggunakan kunyit dan kluwek. Nah, kemudian yang kedua, penggolongan pengawetan kimiawi yaitu pengawetan sintesis atau bahan tambahan makanan (PTM). Nah, yang pertama ada asam benzoat, kemudian kalium benzoat, kalium nitrit, dan zat pewarna. Nah, meskipun ini kimiawi ya, yang sintesis, tapi boleh digunakan untuk tambahan makanan asalkan sesuai dengan takarannya. Jadi jangan terlalu berlebihan ya. Kemudian yang terakhir ada pengasapan. Nah, pengasapan termasuk jenis pengawetan secara kimiawi juga. Nah, bahan-bahan kimia dalam asap dapat berfungsi sebagai pengawet makanan. Biasanya ini digunakan untuk membuat ikan yang diasapi ya. Kemudian bisa kalian masak menjadi bumbu kuning gitu. Enak sekali. Nah, oke, sekian dulu materi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Kemudian juga semangat meskipun masih belajar di rumah ya. Salam sehat, salam semangat ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.